Selamat sore, kembali lagi di Polos TV. Kali ini saya akan menerangkan tentang apa itu multikultural. Secara umum, multikultural merupakan sebuah kata atau istilah yang dipakai dalam menggambarkan pandangan atau anggapan seorang mengenai berbagai kehidupan yang ada di bumi, atau kebijakan yang menekankan penerimaan keberagaman budaya serta beragam budaya, beragam nilai multikultural masyarakat, sistem budaya, adat istiadat, dan juga politik yang berhubungan dengan budaya memiliki kemungkinan untuk dibatasi oleh konsep nilai syarat untuk atau mempunyai kepentingan tertentu. Dan pengertian dari masyarakat multikultural sendiri adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai jenis suku dan juga budaya. Dan masyarakat multikultural juga dapat didefinisikan sebagai golongan manusia yang memiliki tempat tinggal yang lengkap dan beragam jenis kebudayaan dan karakteristik atau ciri tersendiri untuk membedakan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Karakteristik masyarakat multikultural. Yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam berbagai bentuk kelompok sosial. Keanekaragam yang ada di dalam kehidupan masyarakat bisa memicu masyarakat untuk menciptakan kelompok atau golongan tertentu yang didasari dengan identitas yang sama sehingga nantinya akan menghasilkan subkebudayaan berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Sebagai contoh, dalam Pulau Jawa ada suku Sunda, Jawa, serta Madura, yang mana ketiga dari suku tersebut hidup rukun di Pulau Jawa serta mempunyai kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, memiliki pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Masyarakat yang berbeda-beda membuat struktur masyarakat pun akan mengalami beragam perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Perbedaan struktur masyarakat itu bisa kita lihat melewati berbagai lembaga sosial yang sifatnya tidak saling melengkapi. Sebagai contoh, dalam lembaga agama Indonesia yang menaungi beberapa agama dan mempunyai struktur yang berbeda. Beberapa lembaga agama itu tidak saling melengkapi sebab memiliki ciri atau karakteristik dari keanekaragaman masyarakat agama pun yang berbeda. 3. Kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama. Masyarakat yang berbeda-beda ini mempunyai dasar atau standar nilai dan juga norma sendiri yang berbeda dan biasanya diwujudkan lewat perilaku pada masyarakat tersebut. Hal itu dikarenakan ciri atau karakteristik masyarakat yang beragam lalu diselaraskan dengan keadaan lingkungan fisik dan juga sosialnya. Sebab keadaan atau kondisi masyarakat yang berbeda-beda tersebut akan membuat kesepakatan bersama yang cenderung susah untuk dikembangkan. 4. Relatif sering terjadi konflik. Keanekaragaman yang dapat dalam diri masyarakat menjadi salah satu pemicu utama terjadinya konflik. Konflik yang berlangsung sangatlah beragam, mulai dari konflik antar individu hingga konflik antar kelompok. Hal tersebut dapat disebabkan oleh minimalnya toleransi antara satu sama lain, baik dari individu atau dari kelompok yang bersangkutan. 5. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Apabila masyarakat kultural dapat terkoordinasi dengan baik, maka integrasi sosial akan sangat mungkin berlangsung. Namun, apabila integrasi sosial yang ada di masyarakat muncul karena bukan adanya kesadaran, melainkan karena adanya paksaan dari
luar diri ataupun luar kelompok, maka integrasi sosial tidak akan terjadi. Contoh peraturan mengenai anti diskriminasi pada pemakaian fasilitas publik. Tak hanya itu, masyarakat yang mempunyai ketergantungan dalam bidang ekonomi juga dapat mendorong berlangsungnya integrasi sebab adanya suatu kebutuhan tersebut. Contoh, seorang individu yang bekerja kepada perusahaan atau individu lain yang membuat dirinya harus menaati semua aturan yang dibuat. Berlangsungnya keadaan patuh dan integrasi seperti di atas muncul sebab terdapat peraturan yang bersifat mengikat individu dalam melaksanakan pekerjaannya, serta hal itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Adanya dominasi politik. Beberapa kelompok atau golongan tertentu pada masyarakat multikultural itu bisa mempunyai kekuatan politik yang dapat digunakan untuk mengatur kelompok lain. Hal tersebut dapat kita buat sebagai bentuk penguasaan atau dominasi dari sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang tidak mempunyai kekuasaan politik. Jenis masyarakat multikultural berdasarkan kecenderungan perkembangan dan juga praktik multikulturalisme. Masyarakat multikultural terbagi beberapa jenis. Di antaranya adalah sebagai berikut. Multikulturalisme isolasionis merupakan golongan atau kelompok masyarakat majemuk yang menjalankan kehidupan secara otonom dengan interaksi antar kelompok seminimal mungkin. Multikulturalisme akomodatif adalah salah satu jenis masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian tertentu kepada kaum minoritas. Masyarakat ini akan memberi hak kebebasan terhadap setiap kaum minoritas guna mempertahankan apa yang menjadi kebudayaan mereka. Multikultural otonomis adalah salah satu jenis masyarakat multikultural yang hidup bersama serta berusaha menciptakan kesetaraan budaya mereka. Multikultural kritikal atau interaktif adalah salah satu jenis masyarakat yang tidak fokus kepada kehidupan kultural otonom, namun lebih menekankan kepada hal guna menciptakan kultur bersama yang mencerminkan sekaligus menegaskan perspektif dari tiap-tiap kelompok masyarakat. Multikulturalisme kosmopolitan adalah salah satu jenis masyarakat yang berupaya untuk menghilangkan batas kultural pada kehidupan mereka sehingga akan tercipta masyarakat yang tidak terikat ke dalam budaya tertentu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.